Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran berulang. Hanya saja sebelumnya saya akan sampaikan tentang review hasil penugasan untuk pengukuran tunggal yang sudah dilakukan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah tentang bagaimana menuliskan sebuah hasil pengukuran. Untuk pengukuran tunggal ya, sudah pernah disampaikan bahwa dalam sebuah pengukuran itu ada dua hal yang harus dituliskan. Yang pertama adalah angka pasti atau angka eksak, kemudian angka taksiran. Contoh ya, di sini di dalam slide ini terdapat contoh hasil pengukuran dari sebuah benda. Panjangnya adalah 16,5 mm. Ditulis ya dengan angka taksirannya adalah 5 dan 16 sebagai angka eksaknya. Ditulis KTP-nya atau ketidakpastiannya dengan nilai 0,5 mm sehingga tampak bahwa jumlah angka di belakang koma ya, jumlahnya sama antara hasil pengukuran dengan penulisan dari KTP-nya. Lalu bagaimana ketika hasil pengukuran tersebut dibentuk atau ditulis dalam satuan yang lain, misalkan dalam satuan cm. Ketika ditulis dalam satuan cm ya, ini angka eksak, kemudian ini adalah angka taksiran. Ketika ditulis dalam bentuk satuan cm, maka penulisannya ya, taksirannya menjadi angka 0 sini ya. 16,50. Di sana ini adalah angka pastinya atau eksaknya, kemudian 0 adalah angka taksiran, dan ini adalah hasil dari ketidakpastiannya. Sementara ketika kita melaporkan sebuah hasil pengukuran ditulis dalam bentuk X plus minus delta X atau plus minus ketidakpastiannya, maka yang menjadi sorotan adalah berapa jumlah angka berarti yang harus kita tulis ya, dalam laporan kita. Contoh di sini hasil pengukurannya adalah X sama dengan 4,25 cm dan delta X adalah 0,005. Di sini angka di belakang koma untuk delta X-nya ada 3 angka, sementara pada hasilnya ada 2 angka. Maka jika dituliskan 4,25 plus minus 0,005. Lalu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita harus menuliskannya dengan perhitungan angka berarti. Nah, yaitu dengan menggunakan angka berarti sama dengan 1 min log delta X per X, sehingga didapat bahwa penulisannya adalah 4 angka. Maka seharusnya 4,25 ini ditulis menjadi 4,250 plus minus 0,005, sehingga tampak bahwa angka di belakang koma ini ada 3 angka, sama kan ya. Nah, tuh hasil review ini saya lihat dari beberapa uploadan tugas yang sudah diupload di YouTube. Ini contohnya punya siapa ini? Punya Lestari ya, punya Lestari. Dia menuliskannya 40 cm plus minus 0,05. Harusnya dituliskan angka taksirannya ya. Taksirannya misalkan 40,00 gitu. Maka 0 sebagai angka taksiran. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini ya, kita akan pelajari tentang pengukuran berulang ya. Pengukuran berulang. Pertama, pengukuran berulang itu sebenarnya adalah alternatif ya, alternatif ketika pengukuran tunggal ya, pengukuran tunggal itu menimbulkan peluang kesalahan yang cukup besar dari sebuah hasil pengukuran, terutama pada ketidakpastian alat ukurnya ya. Nah, sehingga peluang itu bisa kita reduksi dengan menggunakan pengukuran berulang. Untuk memperkecil ketidakpastian, maka kita dapat melakukan pengukuran berulang. Makin banyak atau makin sering pengukuran berulang itu dilakukan, jumlahnya semakin banyak,
maka makin kecil ketidakpastian yang diperoleh. Lalu bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran berulang? Nah, saat melakukan pengukuran berulang, maka akan sangat jarang kita menemukan hasil yang semuanya nilainya sama, walaupun ada beberapa yang sama ya, tapi tentunya ada juga hasil pengukuran yang berbeda ketika pengukuran pertama dengan pengukuran kedua, atau pengukuran kedua dengan pengukuran keempat, dan seterusnya. Identiknya sebenarnya tidak sama ya ketika itu dilakukan dalam sebuah pengukuran berulang. Lalu bagian mana ketika dilakukan pengukuran itu yang harus dilaporkan? Maka yang harus dilaporkan adalah nilai dari rata-rata pengukuran tersebut. Bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya? Kemudian apakah ketidakpastiannya juga kita tuliskan? Lalu dari mana ketidakpastian itu kita peroleh? Kalau pengukuran tunggal yang lalu kita dapatkan ketidakpastian itu dari ketelitian alat. Lalu untuk pengukuran berulang, ketidakpastiannya didapat dari mana? Nah, ini adalah caranya. Yang pertama, ini contoh disajikan sebuah pengukuran ke I. Artinya I ini maksudnya ketika semakin banyak I, maka nilai ketidakpastiannya akan semakin kecil dan akan semakin menguntungkan, karena otomatis hasil pengukuran kita memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Ini pengukuran ke I 1, 2, 3, 4 sampai dengan yang ke N, kemudian hasilnya adalah X1, X2 sampai dengan X ke N. Nah, ini untuk menghitung nilai rata-ratanya ya, mean ya. X bar sama dengan X1 sampai dengan X ke N dibagi dengan N. Maka disimbolkan dalam rumus matematika, X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI ke N ya, sama dengan dibagi dengan N. Kemudian untuk menghitung ketidakpastian atau ralatnya ya. Lalu bagaimana ketidakpastiannya? Ketidakpastiannya kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, ini ketidakpastian ini disimbolkan dengan tanda sigma ya, sigma kecil ya, sigma kecil kuadrat. Simbol ini menunjukkan variansi ya, kuadrat variansi, di mana kuadrat variansi ini bisa diartikan sebagai rata-rata dari selisih data terukur dengan nilai rata-rata ya. Sigma kuadrat sama dengan X1 min X bar kuadrat, X2 min X bar kuadrat tambah X2 min X bar kuadrat sampai dengan ke N ya, dibagi dengan jumlah data N. Ini simbol dalam matematikanya, N sigma I sama dengan 1, XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Contoh, disajikan sebuah hasil pengukuran panjang meja dengan mistar yang diulang sebanyak 10 kali, memberikan nilai seperti pada tabel. Beberapa nilai yang dilaporkan beserta ketidakpastiannya adalah, nah ini pengukuran ke I, pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai dengan yang ke-10, dan ini adalah hasil pengukurannya. Nah, ini katakanlah panjang ya, 570 cm. Kemudian kita coba hitung X barnya. Nah, maka X barnya adalah X1 sampai dengan X10 dijumlahkan semuanya dibagi dengan N atau banyaknya data atau 10, sehingga ketemu nilai rata-ratanya adalah 572,8. Lalu bagaimana ketidakpastiannya? Nilai ketidakpastiannya itu kita bisa buatkan tabel tambahan, yaitu pengukuran ke I sama dengan XI min X bar ya. XI adalah data terukur, X bar adalah data rata-rata atau nilai rata-rata ya. Ini dikurangkan ketemunya nilai sekian. Kemudian hasil pengurangan ini dikuadratkan, XI min X bar dikuadratkan. Maka kita masukkan ke persamaannya tadi, karena di persamaan tadi yang dibutuhkan adalah ini ya, yang dibutuhkan adalah nih XI min X rata-rata kuadrat, sigmanya, sigma dibagi dengan N.
Oke. Nah, ini berarti setelah kita masukkan data yang tadi 3,24 kuadrat tadi dibagi dengan 10, maka ketemu nilainya adalah 1,76. Kemudian di square ya, di kuadrat, di akar 1,76 menjadi 1,3, sehingga hasil pengukuran yang ditulis adalah X bar plus minus KTP atau variansinya menjadi 572,8 plus minus 1,33. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan di sini kita akan melakukan sebuah pengukuran menghitung besarnya sebuah volume ya, menghitung besarnya sebuah volume dari sebuah benda padat ya. Volume pengulangannya ini dilakukan sebanyak 5 kali. Maka variabel yang kita butuhkan untuk menghitung volume adalah panjang, lebar, dan juga tinggi dalam satuan senti. Nah, kalau seperti itu, maka data yang masuk tadi ya, kita hitung satu persatu. Nah, panjang ya, ini panjang kita ukur 5 kali, kemudian kita hitung panjang, hasil pengukuran dikurangi dengan panjang rata-rata, kita masukkan di kolom kedua, kemudian di kolom ketiga, panjang dikurangi panjang rata-rata dikuadratkan, sehingga nanti akan ketemu nilai panjang rata-rata plus minus dengan ketidakpastiannya. Selanjutnya adalah lebar, caranya juga sama, pengukurannya 5 kali, dihitung lebar dikurangi dengan lebar rata-rata. Kemudian ini ya, ini adalah hasil dari panjang plus minus ketidakpastiannya. Jadi setiap hasil pengukuran berulang yang dihasilkan adalah panjang rata-rata plus minus sigmanya. Kemudian ini juga lebarnya yang dihasilkan adalah lebar rata-rata plus minus dengan sigma, ketidakpastiannya. Jadi pada pengukuran berulang, ketidakpastian ini bukan diambil dari alat ukur, melainkan diambil dari perhitungannya ya, dengan menggunakan persamaan yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Kemudian tinggi yang dihitung adalah tinggi rata-rata plus minus dengan ketidakpastian. Nah, oke, setelah dapat masing-masing tadi ya, kita dapatkan panjang rata-rata, kemudian lebar rata-rata, dan tinggi rata-rata. Nah, maka kita bisa menghitung volumenya, sehingga volume yang dihitung di sini adalah volume sama dengan panjang rata-rata kali lebar rata-rata kali tinggi rata-rata. Nah, lalu bagaimana ketidakpastiannya? Delta V-nya ya, delta V-nya dituliskan menjadi delta V sama dengan ya, do V per do P ini sama untuk cara perhitungan pada pengukuran tunggal, sehingga didapat di delta V-nya ya, delta V-nya adalah sekian ya, menggunakan persamaan pada pengukuran tunggal. Oke, selanjutnya ini adalah latihan ya. Silakan kalian mencoba perhitungan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang. Ada 5 pengukuran, angka 1 sampai dengan pengukuran 5. Kemudian yang diketahui di sini adalah panjang, lebar, dan tinggi. Silakan Anda tentukan berapa nilai volume dari benda tersebut dengan menggunakan pengukuran campuran. Pertama pengukuran berulang diselesaikan dulu, panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya menghitung volumenya diolah dengan menggunakan teknik pengukuran atau rumus pada pengukuran tunggal. Oke, itu saja, silakan dipahami. Jika ada yang belum paham, nanti kita bisa diskusikan pada halaman sepada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi sabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.